Siapa yang mau dunia, raih dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat, raih dengan ilmu. Kalau mau dua-duanya, juga raih dengan ilmu. Anak sekolah masuk ke kelas, pasti tujuannya untuk belajar. Inilah dia SMA 12, SMA andalan di kota Makassar. Kak Rijal, tentu kenapa Kak Rijal selalu ketemu dengan anak-anak muda, anak-anak sekolah? Karena sederhana, saya percaya masa depannya Makassar, masa depannya Sulawesi Selatan, masa depannya Indonesia, apalagi agama kita, ada di kita semua ini. Ada di adik-adik semua. Karena kenapa? Syubbanul Yawm Rijalul Gada. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kenapa kok begini sekali mungkin masuk bandara, diperiksa kiri kanan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah makin kesini tidak ada orang protes. Itulah bagian daripada perubahan. Itu yang pertama. Kedua, orang dulu mau masuk tol deh. Apalagi saya selalu naik mobil dari Bone ke Makassar, Makassar Bone. Naik mobil Panther, naik mobil Kijang dan sebagainya. Kalau kita masuk tol deh, dibayar itu uang tol, langsung dikasih ke petugasnya. Sekarang ketika muncul peraturan baru, orang bayar tol tidak ada lagi uang cash. Pakai kartu, e-tol. Banyak orang protes, bahkan supir-supir itu demo di mana-mana. Kenapa kah susah sekali? Ada jiwaku, langsung saya bayar saja. Artinya apa saya mau bilang deh? Begitulah yang namanya perubahan. Perubahan selalu diawali dengan hal-hal yang tidak diterima oleh kebanyakan orang. Begitu yang memang namanya perubahan. Saya sampaikan bahwa syarat perubahan adalah dengan melalui perlawanan. Perlawanan apa? 1. Melawan kebodohan. 2. Melawan kemiskinan. 3. Melawan penindasan. Kalau dulu para pejuang-pejuang kita melawan penjajah dengan mengusir perjuangan fisik, bambu runcing seperti dikatakan oleh Ustadz tadi. Disampaikan juga melalui perjuangan luar biasanya Tuanku Imam Bonjol. Hari ini kalau kita mau berjuang, kalau kita ingin berubah, bukan lagi dengan cara fisik tapi dengan apa? Dengan pengetahuan. Dengan apa? Pengetahuan, dengan ilmu Saya bisa berdiri di depan tak ini karena itu tadi, karena ada pengetahuan. Karena prinsip saya waktu sekolah sederhana, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia, raih dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat, raih dengan ilmu. Kalau mau dua-duanya, juga raih dengan ilmu. Hanya dengan pengetahuan kita bisa bangkit dan kita bisa berubah, adik-adik sekalian. Ketika kemudian bertengkar orang tua, biasanya setelah kemudian saya tahu ilmunya, yang saya lakukan adalah saya langsung ambil air wudhu. Kalau saya langsung ambil air wudhu, sholat, berdoa. Karena kemudian yang membuat orang tua saya kembali bersama itu karena saya yakin itu karena kekuatan doanya anak. Waktu itu saya selalu berdoa, ya Allah jangan kita kasih pisah sama orang tuaku. Siapa yang memperhatikan saya ini? Karena begini kenapa kita langsung merasa berat sekali ketika kemudian orang tua tak bertengkar? Karena orang tua adalah orang yang paling kita sayang. Ketika orang yang paling kita sayang kita lihat lagi tidak baik-baik, pasti ada lain-lain di perasaan tak dan sebagainya. Saya biasa lampiaskan langsung dengan berdoa dan sebagainya. Perubahan itu kadang-kadang diawali dengan 1. Apa yang kita baca. 2. Di mana kita bergaul. Yang ketiga, siapa yang kita temani bergaul. 3 faktor tadi ini itu betul-betul saya rasakan. Alhamdulillah, apa yang saya baca itu mempengaruhi perubahan. Dengan siapa saya bergaul mempengaruhi perubahan. Dan di mana saya bergaul mempengaruhi perubahan. Alhamdulillah.
Hari ini dek, saya cuma konten kreator, bikin konten di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Tapi gara-gara konten, alhamdulillah, setiap saya ke kabupaten kota, banyak temanku. Hampir tidak berlaku uangku saya Ustadz kalau ke daerah. Saya mau nginap di hotel, ternyata yang punya hotel, nah tahu kak. Alhamdulillah. Karena itu tadi, teman tak bergaul yang baik. Yang baik dan di mana tempatnya bergaul. Alhamdulillah kalau urusan agama saya berteman dengan Pak Ustadz Askar Yaman. Saya pernah undang beliau ke podcast. Alhamdulillah dipertemukan di tempat yang baik-baik. Alhamdulillah. Tujuan kita semua ini dia sederhana. Bagaimana mati tak husnul khatimah dan di tempat yang baik. Kan itu sederhananya deh. Makanya buat teman-teman adik-adik sekalian, hati-hati kita berteman adik-adikku sekalian. Hati-hati kita bergaul. Kalau kita rasa sudah toksik, sudah mulai pelan-pelan harus kayaknya ditinggalkan supaya kemudian bisa mendapatkan banyak macam manfaat. Makanya Rijal punya tugas dan peran yang dititipkan oleh Allah kepada saya. Rijal, kau serang itu media sosial. Rijal, kau berbagi konten di media sosial supaya kemudian semua kalangan itu bisa terima. Caranya sederhana deh, etika dan sopan santun yang harus kita punya. Biar kok biasa-biasa saja deh, tapi kalau beretika kok alhamdulillah. Saya punya kru Ustadz 10 orang. Ini skillnya biasa-biasa semua aja Ustadz. Tapi satu yang paling pasti etikanya, insya Allah. Alhamdulillah itulah langkah untuk menuju masa depan kalau kita punya etika dan sopan santun.